Jadi ketika kita mau perang melawan tikus, ibarat melawan musuh, itu kan seharusnya kita harus tahu kebiasaan, kelebihan dan kelemahan musuhnya. Sama ketika saat ini dengan mau berperang melawan tikus, sama harus tahu kelebihannya tikus itu apa, kelemahannya apa, kemudian nanti lingkungannya bagaimana. Kalau paham itu sama nanti bisa mengendalikan. Kalau tidak paham kondisi musuh seperti itu, jangan berharap nanti dengan bisa mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kadis beserta perangkat, Ketua Kotan Desa Keting Kecamatan Sekarang. Yang saya hormati ini pendamping desa, kebetulan pendamping desa dari Desa Keting serta seluruh peserta pelatihan. Alhamdulillah, langsung saja karena waktu juga jadi sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan terkait nama saya Pak. Misalnya nanti kalau jenengan itu ada YouTube ya, atau mungkin nanti biasa main Google itu kalau ngetik petani agromas atau agromas itu insya Allah nanti mungkin banyak, termasuk salah satunya yang saya pernah membuat satu rekaman itu kita terkait masalah pengejaran tikus, itu ada di video saya terkait. Jadi saya untuk alamat agak jauh, saya dari Makut Pak, dari Makut malah ke selatan perbatasan dengan Mojokerto. Kondisinya sama sami dengan kondisi jenengan ya, yaitu sama-sama saat ini kita dihadapkan oleh masalah tikus. Cuma sebelumnya kan kita dengan adanya kangkung itu hampir 5.000 kerugian. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa mengendalikan. Ini tadi saya lihat kalau lewat dari Pundi, dari Kangean, rata-rata sudah mulai tanam padi. Jenengan ini nanti mulai tanam padi umur tidak jauh atau petani? Jauh. Merek berarti ini. Jauh itu merbit Pak, saking dunia kita di Mekah. Ini ngeten Pak, saya berharap ini bukan sekedar formalitas Pak Kadis, karena masalah tikus itu kalau bahasa saya itu ilmu laku Pak, jadi sekedar ngaji ilmu biasa gitu. Tapi sebenarnya harus ngaji laku, karena apa? Ini harus benar-benar dipraktekkan nanti. Nggak bisa kita anggap sepele. Rata-rata kenapa terjadi ledakan hama tikus ya, itu nanti karena kadang kita masih menganggap sepele kejadian tikus ini. Saya mulai musim berok bulan Juni sampai bulan Oktober itu hampir setiap malam berperang melawan tikus di daerah selatan. Karena kebetulan di sana itu kalau mulai bulan Juli kemarin ya kita kan tanam kangkung Pak.
Jadi habis isak itu mesti ke sawah bawa tombak, cis ini tombak yang matanya 3, bawa bedil sama bawa senter yang di kepala itu terus sampai nanti biasanya pulang itu kita jam 10 jam 11. Jadi semalam itu sudah biasa dapat tikus 10, 12. Itu rame kalau di daerah selatan itu karena semuanya pada keluar. Kenapa seperti itu nanti akan saya jelaskan. Yang harus jenengan pahami terkait tikus ini adalah tikus itu kalau jenengan boten kompak dalam pemberantasan, ya, wis sangat kita ini alamat nanti semakin lama akan semakin banyak, dan kerusakan kegagalan panen tertinggi urusan padi itu adalah di tikus. Saya kebetulan kalau di Jawa Timur ini bagian yang membuat benih. Saya membuat tim pemeliharaan asosiasi bank benih dan teknologi tani Indonesia khususnya untuk tanaman padi, itu yang diketuai oleh Profesor Dwi Andreas dari IPB Bogor. Jadi saya paham betul karena kemarin saya tanya Mas Gunung, ini yang dibahas tikus itu apa? Tanamannya, tanaman jagung atau padi. Jadi insya Allah kalau urusan padi saya paham betul. Ya. Monggo Mas Gunung. Jadi yang harus saya kenal tikus yang sering ada di sawah jenengan seperti ini. Karena tikus itu macam-macam Pak. Jadi ini harus dipahami itu supaya jenengan tidak salah pemahaman. Jadi ketika kita mau perang melawan tikus, ibarat melawan musuh, itu kan seharusnya kita harus tahu kebiasaan, kelebihan dan kelemahan musuhnya. Sama ketika saat ini jenengan mau berperang melawan tikus, sama harus tahu kelebihannya tikus itu apa, kelemahannya apa, kemudian nanti lingkungannya bagaimana. Kalau paham itu sama nanti bisa mengendalikan. Kalau tidak paham kondisi musuh seperti itu, jangan berharap nanti jenengan bisa mengendalikan. Pamannya salah satu contoh ya, musim seperti ini ternyata jenengan bawa racun ke sawah, ada Pak? Racun tikus. Nah, itu sebenarnya kalau sudah ada tanaman padi apalagi umur 25, umur 30 di pilihan ya, itu kurang efektif tikus. Karena apa? Di lahan, di lapangan itu ada makanan yang lebih enak. Nah, makanya nanti akan saya sampaikan bagaimana sih yang namanya PHTT itu, pengendalian hama tikus terpadu itu, supaya nanti kita tahu kapan saya harus menggerogol, kapan saya harus membuat irigasi, kapan saya harus merangkap, ya, kapan saya nanti harus meracun, itu ada semua. Salah timing, salah waktu, jenengan tidak efektif. Ya, itu. Termasuk nanti kapan saya harus tanam padi, kapan nanti saya harus pakai varietas apa. Ya, contoh saja, tikus itu hewan yang senang gelap. Ternyata jenengan memilih padi yang ternyata padinya itu daunnya tidak tegak, daunnya mempelung-pelung rumbuh, kesalahan. Nah, bagaimana mensikapinya? Nanti dipilih daun yang tegak. Masuk Mas? Jadi makanya kalau kepingin benar-benar, ini sekali lagi kalau memang jenengan serius kepingin memberantas tikus, ada 4 hal ini yang harus jenengan pegang, jadikan pedoman. Karena ini nanti adalah konsep PHTT, pengendalian, bukan pemberantasan. Ya, beda mengendalikan sama memberantas Pak. Jadi tikus ini tidak akan bisa diberantas. Setiap musim pasti ada. Ya, itu akan menjadi hama ketika jumlahnya banyak. Karena harus kita kendalikan. Nah, maka istilahnya nanti adalah pengendalian hama tikus terpadu. Terpadunya apa? Kita harus bisa menggabungkan 4 hal ini, yaitu secara religi kepercayaan. Karena saya kemarin agak berdebat Pak dengan teman-teman di PMD Sidomulyo, desa saya sendiri. Ketika kita sudah jadwal, ayo kita melakukan racun massal, ada yang nggak setuju. Ojo, karena secara religi kepercayaan tikus itu barang halus. Engkau dipateni, digoblok malah akeh. Wonten Pak, wonten itu ya.
Soalnya aku tahu bengi-bengi jam 12 nang sawah dipeduk iseng ngengon ngopeni tikus. Bahasa ngoten. Akhirnya tidak berani, biarkan lah boleh wayai hilang boleh wayai tekol. Tapi 2 tahun ini diakui atau tidak di wilayah Lamongan, serangan tikus baik di sini maupun di selatan sangat-sangat luar biasa. Gitu. Ya tahun kemarin kangkung di daerah Tikung hampir tidak panen Pak. Kalau tahun ini di daerah kita ada kerugian hampir 50. Jadi saya namanya kangkung itu berarti nanti dapat 1 ton, ini dapat 5 kintal. Itu yang rutin mengendalikan di daerahnya. Tapi ternyata ada tikus yang itu tikus migran Pak, tikus pindahan. Nah ini nanti kita harus tahu. Ini yang pertama ya, religi harus benar. Kita tetap berdoa Pak, benar. Kita tetap percaya, tetapi secara lahir dan batin agak harus main. Yang kedua biologi. Jangan harus tahu kapan tikus itu puncaknya berkembang. Musim ini adalah musim pertama tanam padi Pak. Itu puncaknya berkembang. Nanti akan saya jelaskan. Jadi selama jenengan tanam padi umpamanya seumuran Serang, ya Cikirang itu kan umurnya kurang lebih 100 HST ya, 50-100. Itu sudah 3 kali tikus itu mengeluarkan anaknya. Begitu. 3 kloter Pak. Kok iso? Nanti saya jelaskan. Padahal sekali beranak 1 babonan tikus itu mengeluarkan 10 anak. Berarti kalau itu nanti 1 kali jenengan tanam itu ada 30, 1 babonan. 1 dengan betina. Kalau padahal biasanya tikus itu dalam 1 sarang itu minimal 1 jantan pasangannya ada 5 atau 6. Saya hitung berapa. Makanya tidak heran kalau 1 musim 1 tikus itu bisa menghasilkan 80 Pak. Nah, itu 1 induk. Nah, ini puncak penyakit. Itu nanti biologi akan saya jelaskan. Ketika ekologi saya tadi keliling jenengan ada pari, pisang dan lain-lain secara lingkungan Pak. Ini pengaruh. Ya. Rumahnya di mana, kapan itu tikus itu tinggal di rumah sebenarnya, rumah aslinya, kapan dia nanti ada namanya habitat pelarian. Dia suatu ketika meninggalkan rumah asli ketika jenengan sempat perubahan, jenengan kempos padahal tidak ada tikusnya itu ke habitat pelarian dan sebagainya. Karena harus tahu kapan dia di rumah asli, kapan dia di rumah pelarian. Tikus itu 1 tikus pindahnya bisa sampai 200 meter. 1 tikus, 1 kelompok tikus, karena tikus itu kan hewan berkelompok, itu bisa menguasai 10 hektar. Jadi tikus yang dilarang Pak. Mungkin jangan nanti vaksin yang ini Pak Masdik ya memberantas di sawahnya tidak ada. Tapi ternyata yang sebelahnya ini tidak ada pemberantasan. Itu nanti 200 meter bisa nanti datang. Makanya yang saya rasakan adalah pompa tadi harus pompa. Yang keempat adalah teknologi. Nanti saya tunjukkan teknologi yang pernah dipakai oleh DP Padi yang terbukti itu sangat efektif. Bukan racun, bukan setrum. Ya ada nanti ya. Yaitu dengan teknologi namanya TBS Trap Barrier System Pak. Kita membuat perangkap di mana 1 kawasan itu dijadikan korban. Jadi tanah padi yang diakali bagaimana nanti dia itu ukuran 25 meter nanti itu sebagai umpan untuk menyelamatkan kawasan yang lebih luas sampai 10 hektar. Makanya saya sekali lagi ilmu yang saya sampaikan ini kalau tidak dengan praktekkan susah banget. Oke Mas Dono nanti. Nah ini macam-macam tikus nih. Jadi ada tikus itu sekilas saja supaya tidak salah Pak. Ada tikus rumah, ada tikus sawah, ada tikus wirok atau warok, ada tikus ladang, ada tikus mencit, dan lain-lain, ada tikus ber. Ini beda karakter Pak. Aku yang ngomong itu tak pasang alat sih nganggo ngusir tikus, bikin mereka bisa hilang. Itu tikus rumah. Bagaimana nanti dilakukan di tikus sawah tidak boleh. Gitu ya. Nah, ketika musim buahnya tikus benar nggak nanti tikus rumah itu yang ke sawah-sawah itu juga tidak. Jadi macam-macam. Tapi dari sekian banyak tikus ini, macam tikus ini, ternyata 98% yang paling mudah menyelesaikan diri, paling mudah beradaptasi adalah tikus sawah. Ini yang paling pintar, paling pintar. Jadi dia punya kumis
Kalau kumisnya jalan itu sambil menandai daerahnya, makanya dengan semerah tikus itu boleh lihat pergi mawon, dasarnya itu tikus lihat pergi mawon. Apa sih dirah itu yang kena, wah nanti kena dulu dirah, kemudian itu seperti itu. Slide mas dulu. Jadi ini macam-macam tikus. Yang pertama yang harus jangan pahami, kenali dulu tikus itu piye kebiasaan. Makanya di sini saya ajak dengan memahami karakter tikus, ben ngerti, ben gak salah nerapne, biar tidak salah menggunakan. Yang pertama tikus itu aktifnya pasti malam hari, Pak. Ya isu ngenten ke awan dengan berantas dia bersembunyi di sarang, dan itu sarang istilahnya sarang pelarian atau kan nanti yang asli. Jadi dia mulai kalau jenengan petang itu sampai subuh, terutama nanti pukul 3 sampai 4 itu waktu dia hewan malam hari, artinya keluarnya malam hari. Kadang ada yang nyampaikan kan, wah daerahku nang sawah, nang awan-awan, nang sawah banyak tikus, dia tak ketemu pak, tikusnya sedikit, tikusnya boleh, karena dia tak akan keluar. Kalau ketika matahari bergerak sampai subuh itu bersembunyi. Ruang geraknya sampai 100 meter satu. Dengan daerah kekuasaan hampir 1/4 sampai 10 hektar. Jadi tikus itu adalah hewan berkelompok kados jenengan. Lek itu masyarakat keting, di situ nanti ada kepala desanya, ada yang jadi pembinaan, ada yang jadi berkelompok Pak. Nah, itu ya. Dan satu kelompok itu bisa baca 10 hektar. Yang kedua, pakan. Tikus itu makan segalanya. Dan kerusakan hampir 5 kali lipat tanaman padi itu bukan karena kebutuhan perut tikus, tapi tikus itu punya yang namanya sifat pengerat. Dia itu harus nyacah karena untuk mengendalikan pertumbuhan gigi serinya. Jadi ketika nyacah itu mungkin dari siungnya sama ini. Akhirnya itu nyacah. Nah itu kerusakan padi kita itu karena nyacai, karena kan tadi kabel-kabel paling lewat itu bercacah. Itu bukan dimakan, tapi karena dia memang punya sifat alami mengeras. Itu untuk istilah mungkal gigi serinya. Yang kedua, ketika dia makan itu pinter Pak. Tikus itu cerdas. Dia sekali mencicipi, kan dulu makan makanan anyar ngoten nggih, jangan pasang perangkap, jangan pasang obat. Dicicipi dulu Pak. Kok pro semua mutan perut dia enggak akan makan. Itu ada istilahnya nanti jerak umpan, jerak racun. Dia bodoh tepat racun nih. Tapi pas tepat waktu nih tepat dari saya racun, ini tidak benar. Makanya dari situ baru dimakan aman, dimakan. Yang ketiga, reproduksi. Kapan puncak-puncaknya dia berkembang biak? Mana kapan? Tikus itu puncak-puncaknya berkembang biak itu mengikuti tanaman padi, terutama pada masa tanam pertama. Ketika masa tanam pertama ini dengan bisa mengendalikan, insya Allah untuk MP2 dan nanti selanjutnya bisa selamat. Karena puncaknya yaitu ketika dia, terutama ketika padi sudah keluar malai. Nanti saya tunjukkan urutannya ya. Jadi tanaman padi keluar malai dia pasti melahirkan anak pertama, puncak-puncaknya. Justru sebaliknya, ketika nanti tidak ada makanan, umpamanya di sini bulan 6 sampai bulan 10, jantan mandul, ngapunten. Jadi tikus yang lanang itu pintar, dia punya alat kelamin. Kalau tidak ada makanan, alat kelaminnya itu tertarik ke perut. Makanya yang jantan mandul. Ketika musim beron itu, ketiga. Gitu kan tidak ada makanan. Ketika ada makanan, dia turun lagi alat kelaminnya jantan, dia akan berkembang biak. Dari sinilah jenengan akan tahu kapan saya harus meracun, kapan saya nanti pakai umpan. Jangan sampai ketika ada tanaman padi jangan pakai umpan, dan dia terlalu banyak saingan makanan. Tapi ketika musim beron, jenengan melakukan bropiok, melakukan rasio efektif. Ketika hujan sudah tidak ada, karena itu ketika dia tidak berkembang, mandul dan makanan apapun dimakan. Oke. Saran rumah ini kita sampaikan karena supaya jenengan tidak tertipu. Ada lubang dikempos, padahal sebenarnya bukan tidak dihuni. Dia waktu ketika tidak ada makanan di lahan, itu dia pindah, ada namanya habitat pelarian. Dia pindah ke kandang-kandang jenengan, ke tebu-tebu, gitu ya.
Tapi ketika nanti sudah masuk padi, dia akan kembali lagi. Dia pasti ingat, ketika aku membuat lubang di sini untuk sarangku dan keluargaku, itu nanti pasti akan kembali ke sana. Pasti, karena luar biasa cerdas tikus itu. Jadi ini, berarti dari sini kita tahu kapan saya harus mempost, saya harus migrasi pakai dolar kapan. Lihat mas, sakit ngikuti nggak? Ini kamu buang terus bahasa ya. Lo guna gimana? Ben paham tenang loh, ben nggak salah kayak mas. Wilayah tikus itu punya termasuk hewan teritorial, punya kekuasaan. Jadi sekali dia mengkilani desa, insya Allah nanti sampai mati yang mengkilani desa, gak bubar etan. Karena etan bisa jadi nanti ada kelompok lain yang menguasai. Ya, dia punya hierarki tingkatan, ada ketuanya. Yang jantan yang paling kuat dia jadi ketuanya, menguasai beberapa indukan, termasuk nanti pakan. Nah, bagi mereka yang kalah, dia akan menjala air untuk membentuk daerah yang lain. Baik, saya lanjut ya. Kenapa saya sampaikan bahwa tikus itu punya daerah kekuasaan? Ada salah satu teknik pengendalian, Pak, di mana seseorang itu menangkap tikus. Ketika sama menangkap tikus, jangan sekali-sekali dibunuh di dalam situ. Dia akan mengeluarkan satu zat itu, kalau dikenali dia akan mendatangkan tikus yang lain. Makanya ada teman kita di dengan pertanian itu, dia menangkap tikus, kemudian tikus itu digantung, Pak, biar keluar air liur sama air seni. Karena air kencingnya tikus itu dipakai untuk menandai daerah kekuasaan. Jadi itu akhirnya digantung, dipotong, keluar seninya, keluar air liurnya, dicampur air katanya, kemudian disemprotkan dalam satu kawasan. Atau difermentasi, ada namanya urinsa, fermentasi urin sayur. Itu juga sama, tikus hidup tanpa keluar darah, dimasuk kantong, difermentasi, kemudian harus difermentasi dan disemprotkan. Karena dia akan menandai daerah teritorial dan kekuasaan itu. Kalau di situ sudah ada, tikus semua tidak mau masuk, Pak. Sehingga ketika jenengan mengendalikan tikus di daerah situ, tikus yang luar tidak masuk. Lalu yang terjadi sekarang ini karena di situ sudah dikendalikan, tiba-tiba ketekan namanya tikus migran. Ada teori seperti itu, Pak, disampaikan. Yang ketiga, yang selanjutnya terkait indera. Tikus itu memang buta warna, tapi dia sangat peka. Mulai penciuman, pendengaran, perasa, ini sangat berkembang baik, Pak. Dari penglihatan, pendengaran sendiri, bahkan suara yang tidak bisa didengar manusia, di atasnya kemampuan manusia, tikus itu bisa. Dia jarak antara 15 meter bisa mengenali. Makanya kadang mungkin salah satu efektif dengan tembak yang perasaan itu bisa laku tanpa harus terlalu dekat, gitu ya. Nah, yang paling sekarang ini kemarin kita kerjasama di teman-teman yang di Korporator itu adalah membuat satu produk yang itu nanti disemprotkan di tanaman. Ketika produk ini tersentuh oleh kumisnya tikus, dia nanti akan mempengaruhi psikologinya tikus, sehingga tikus itu bingung. Tikus itu lewat kumis, beremosi juga dijadikan sebagai alat. Itu yang kenapa ketika dia itu sudah makan jalan situ, dia akan kembali ke situ. Itu sambil jalan, yang saya beremosi itu paling dikode. Sehingga jalurnya sama maunya. Kalau lewat itu lewat situ terus ada kumisnya. Terus jadi itu yang terus terkait belajar, ingat tikus itu mampu mengingat apa yang sudah menjadi sesuatu yang tidak enak. Makanya ini umpamanya ngambil jagung, ternyata nggak enak, dirasakan nggak enak kan? Itu jenengan jagung terus biasa nggak dimakan. Nanti pakai KSP, dipakai bahkan saya pernah isi di daerah Ngering ke Kecamatan Cermin, itu bahkan sampai harus dibuatkan mie goreng sama tadi. Jadi kalau nggak mie goreng nggak tahu kalau sama apa namanya saingannya dengan kondisi lingkungan. Jadi jika beras yang biasa kita pakai, KSP, ya, jagung manis itu tidak mau. Akhirnya dia membuat mie goreng, dicampur air itu baru membuat air. Tapi baru selang-seling terus. Dia mengingat. Makanya salah satu cara untuk mendeteksi tikus itu adalah kertas yang dicelup dengan minyak ya. Itu nanti biasanya mau. Ya. Terus tadi dia juga gerak umpan, sekali diumpan dia nanti kayak minyak.
kemudian dia jerah racun. Racun kan macam-macam, ada dua. Ada racun yang teksek, ada yang racun koagulan. Teksek itu makan mati gitu ya. Ada racun itu yang koagulan, itu karena menggumpal di dalam darah, itu baru 3 sampai 4 hari mati. Berarti di sini itu racun lambat gitu ya. Nah itu nanti biasanya mudah sekali dikenali. Terus terkait lubang keluar rumah, ya tikus itu pintar Pak. Jadi ketika dia sudah masa berkembang biak, terutama Fatimah Bukul atau tidak itu di dalam sarangnya itu banyak lubang. Dia menyiapkan 2 sampai 3 lubang kecil. Itu nanti dia tidak akan bolong, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm. Itu nanti hanya dipakai ketika kondisi terancam. Termasuk ketika dengan kompos, difumigasi. Itu lubang utamanya ini disumpeli awake sama si betina nih, sehingga nanti nggak sampai kena anak-anaknya. Pinter itu seperti itu. Kalau terpaksa dia nanti akan membobol lubangnya. Terus Mas, nah ini hal-hal yang, nah terkait puncaknya, Mas benar. Nah, terus geser itu. Nah, sebelum. Nah, karakter aerobik yang lain yang harus dipahami tadi kan disebutkan terkait predasi, ya. Memang benar, ya. Predasi itu adalah bagaimana nanti kita mengendalikan tikus itu dengan menggunakan musuh alami. Ya, termasuk salah satunya burung hantu. Di daerah Mantep itu luar biasa sarang burung hantu, tapi tidak sepenuhnya juga efektif ya. Jadi saya sampaikan kalau nanti pakai burung hantu tolong benar-benar intensif pemakaian burung hantunya. Artinya apa? Beli indukan, ditangkarkan dulu, baru nanti dipasang. Teori yang berkembang di masyarakat kan tidak seperti itu kan. Yang penting sama nanti pasang rumah burung hantu menghadap ke selatan, dicat hitam, ketinggian 6 sampai 8 nanti ditempati. Ternyata tidak semuanya juga berhasil. Ada kita bahkan di daerah sebelah itu kerjasama dengan Petro untuk CSR-nya dapat bantuan rumah burung hantu permanen. Jadi bukan lagi dari kayu, tapi sudah dari besi. Itu juga sampai sekarang belum efektif. Nah, makanya nanti untuk predator ini yang harus dikembangkan sebenarnya di samping, cuma masalahnya ini kan tidak semuanya ada ya sekarang. Nyambe wis akeh dibedili. Galangan ya akeh dibedili. Musuh-musuh alami kita, alami tikus ini yang tidak ada. Sehingga apa? Akhirnya buahnya sekarang populasi tikusnya. Nah, terus tadi yang harus kita lakukan apa? Karena kondisi seperti itu, mau nggak mau, petani harus turun tangan, Pak. Harus turun tangan ikut mengendalikan populasi tikus, dan timingnya yang tepat ya adalah saat ini. Walaupun agak lambat sebenarnya, agak terlambat ya dengan. Karena seharusnya kemarin mau pratanam itu sudah harus ada tindakan. Nanti lihat tunjukkan jadwalnya. Terima kasih.